Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Puput Melani Putri dengan NIM 2310600505. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan laporan analisis perbandingan kinerja TCP Vegas dan TCP Neurino menggunakan antrian random early detection dan drop tile. Nah, selanjutnya kita masuk saja ke bagian abstrak. Nah, jadi di bagian ini yaitu rangkuman dari beberapa pembahasan yang akan saya bahas nanti. Nah, jadi transmisi kontrol protokol atau TCP adalah protokol lapisan transport dengan karakteristik yang dapat diandalkan saat mengirimkan data. Nah, di sini juga ada kata kuncinya. Yang pertama ada TCP, yang kedua Vegas, Neurino, Random Early Detection, Drop Tile, dan Network Simulator 2. Langsung saja kita masuk ke dalam bagian pendahuluan. Jadi TCP itu sendiri ialah transmisi data di mana aliran data tidak rusak, tidak tumpang tindih, dan berurutan. Nah, jadi untuk menyediakan pengiriman data yang andal, TCP dirancang untuk mengatasi masalah umum dalam jaringan kemacetan yang dapat menyebabkan beberapa masalah, termasuk peningkatan kehilangan paket, penurunan kecepatan transmisi, dan dalam kasus terburuk, kelumpuhan jaringan. Jadi yang kedua, TCP mempunyai mekanisme yang berbeda dalam mengatasi koneksi. Sedangkan manajemen antrian random early detection dan drop tile dipilih karena kedua manajemen antrian random tersebut mempunyai cara yang berbeda dalam menyediakan data pada antrian. Nah, di sini juga ada drop tile menggunakan manajemen FIFO dan data pertama yang diterima disajikan. Setelah kapasitas buffer penuh, data yang diterima segera dibuang. Nah, di sana kinerja TCP Reno dan TCP Vegas dibandingkan dengan parameter throughput, packet loss, dan delay menggunakan Omnet, FlashPass, dan hasilnya untuk TCP Las Vegas lebih baik. Selanjutnya kita akan membandingkan performa TCP Tower dan TCP Neurino. Selanjutnya dasar teori. Yang pertama ada transmisi kontrol protokol. Nah, jadi adalah protokol berorientasi koneksi yang terletak di lapisan transport. Mentransmisikan data, TCP juga memiliki mekanisme-mekanisme yang dapat diandalkan untuk memastikan bahwa lalu lintas yang dibaca oleh tujuan TCP bersifat kontinu. Selanjutnya, slow start. Nah, fase ini menggunakan TCP sumber untuk mengirim data ke TCP tujuan. Jadi, transmisi data ini menggunakan jendela kemacetan berukuran segmen dan setiap kali ACK diterima, ukuran jendela kemacetan bertambah satu segmen. Nah, oleh karena itu, jendela kemacetan meningkat secara eksponensial. Nah, segmen dan bertambah satu segmen untuk setiap segmen ACK yang berhasil diterima. Selain itu, ketika kemacetan terjadi karena tidak menerima ACK dari tujuan TCP, maka kemacetan memasuki fase penghindaran kemacetan. Nah, jadi di sini ada contoh dari gambarnya. Yang pertama gambar 1 yaitu fase slow start dan yang kedua fase congestion avoid. Nah, selanjutnya congestion avoid. Nah, jadi setelah nilai threshold sama dengan trace, kecepatan transfer data menurun secara linear. Nah, jadi kehilangan paket terjadi ketika kecepatan transfer TCP sumber melebihi kapasitas koneksi. Nah, jadi ukuran jendela kemacetan kemudian dikurangi setengahnya dan kembali ke fase mulai lambat. Jika ukuran jendela kemacetan lebih besar dan trace, tujuan dari penghindaran kemacetan juga adalah untuk menghindari kemacetan dan menjaga throughput
tetap tinggi. Nah, jika TCP sumber mendeteksi segmen yang hilang, ini juga menunjukkan kemacetan jaringan. Nah, jadi kecepatan transfer data dan TCP kembali ke fase startup yang lambat, fase penghindaran beban berlebih yang ditunjukkan pada nomor 2 tadi. Selanjutnya yaitu transmisi ulang cepat dan pemulihan cepat. Nah, jadi transmisi ulang ini dan pemulihan yang cepat ini menyediakan mekanisme untuk mempercepat perolehan koneksi. Nah, di sini adalah transmisi ulang yang cepat, TCP menduplikasi pengakuan dan mengirimkan kembali segmen yang hilang. Nah, jadi jika kehilangan paket terjadi selama pemulihan cepat, TCP mempertahankan kecepatan transfer data tanpa kembali ke fase awal yang lambat dan menyelesaikan masalah terkait kehilangan paket tanpa menunggu RTO berdasarkan metode pengiriman. Nah, jadi ketika terjadi, ukuran jendela kemacetan dikurangi berdasarkan metode pengiriman. Nah, ini fase transmisi ulang cepat ditunjukkan pada gambar nomor 3, yaitu ini adalah contoh dari fase pemulihan cepat. Nah, selanjutnya yaitu TCP VGAS. TCP VGAS dapat mendeteksi paket loss lebih awal sehingga bisa melakukan retransmisi sebelum mendapat 3 duplikat atau habis waktu RTO. Untuk mendeteksi koneksi, TCP VGAS menggunakan varian RTT. Untuk menghitung varian RTT adalah sebagai berikut. Nah, jadi di sini untuk adapun bagian-bagian untuk menghitung varian RTT. Yang pertama, terlebih dahulu kita menentukan base RTT atau RTT terkecil selama koneksi. Dan yang kedua, menghitung exit. Dan yang ketiga, menghitung aktual. Dan yang keempat, menghitung diff atau perbedaan. Dan yang kelima, menentukan batas alfa. Dan selanjutnya yaitu TCP Neutrino. Nah, dalam mengatasi koneksi melalui fase-fase sebagai berikut. Di sini ada beberapa fase untuk mengatasi koneksi, yaitu yang pertama, slow start. Nah, fase mengirimkan data dalam jaringan secara eksponensial sampai terdeteksi paket loss karena tidak diterimanya segmen dan koneksi Windows sama dengan trace. Yang kedua, connection average, fase ketika connection Windows sama dengan trace, kemudian tingkat pengiriman berubah menjadi linear untuk menghindari connection. Dan yang ketiga, fast resmit, yaitu fase di mana dilakukan proses pengiriman ulang paket yang hilang dengan diterimanya 3 duplikat acknowledgement. Dan yang keempat, fast recovery, fase di mana menjaga throughput tetap tinggi setelah terjadi paket loss dengan mengganti fase slow start menjadi fase connection average. Selanjutnya, random early detection. Nah, di sini ada detection merupakan mekanisme antrian yang dapat melakukan paket drop sebelum buffer penuh dengan cara menentukan parameter min trace dan max trace. Nah, jika data min trace, maka data dilayani. Nah, jika data di antara min trace dan max trace, maka data ditandai dan di drop secara random. Nah, jika data ke max trace, maka data akan langsung di drop. Nah, jadi industri random early detection dapat dilihat pada gambar keempat, yaitu ini, the max trace dan min trace. Ini adalah contoh dari gambarnya, ilustrasi antrian random early detection. Selanjutnya ada drop file. Nah, jadi
drop tile itu sendiri yaitu antrian yang menggunakan algoritma FIFO. Mekanismenya yaitu jika ada paket yang datang pertama akan dilayani, namun jika buffer pada antrian penuh, maka data yang akan datang langsung di-drop sampai buffer memiliki ruang kosong untuk paket yang baru. Nah, jadi di sini ada ilustrasi drop tile. Kita langsung aja lihat pada gambar kelima, yaitu ini ilustrasi antrian drop tile. Ini adalah contoh gambarnya. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke metodologi. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang alur-alur dari penelitian yang akan dikerjakan. Jadi diagram alur penelitian itu yang pertama ada mulai studi literatur, analisis kebutuhan, perancangan simulasi, implementasi simulasi, pengujian, analisis hasil, kesimpulan dan saran, yaitu selesai. Nah, ini adalah diagram aliran penelitian. Langsung saja kita masuk ke bagian perancangan. Yang pertama ada analisa kebutuhan. Jadi kebutuhan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan simulasi dan kebutuhan jaringan. Untuk kebutuhan simulasi adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada pun kebutuhan simulasi. Yang pertama kebutuhan hardware. Yang pertama ada laptop Lenovo G40-70 dan yang kedua CPU Intel 13-4010U Uptol 70 GHz, dan yang ketiga ada RAM 4 GB dan hard disk 500 GB. Dan yang kedua ada kebutuhan software. Pertama Ubuntu 16.04 LTS 64 bit, Network Simulator 2.35, Network Animator. Dan yang ketiga kebutuhan router. Yang pertama node sumber, node tujuan, link, dan buffer. Yang kedua perancangan simulasi. Parameter yang digunakan dijelaskan dalam desain simulasi ini. Parameter dalam penelitian ini dijadikan nilai yang digunakan untuk melakukan proses perhitungan pada saat simulasi. Nah, di sini ada pun tabel parameter simulasi. Pertama, parameter uji dan nilai. Pertama ada varian TCP, TCP Vegas, TCP Neureno, dan yang kedua antrian pada router. Pertama ada drop tile dan random early detection, dan yang ketiga buffer size. Ada size 30, 40, 20, 50, dan 60 paket. Nah, yang kedua ada 60 paket. Selanjutnya nilai min trace dan max trace. Jadi di sini nilai min trace ada 20, 25, 30, 35, dan 40 paket. Max trace 50 paket. 2 min trace dan 30, 35, 40, 45, dan 50 paket max trace dan 20 paket. Jadi di sini jumlah node-nya pertama 31 node, 18 node sumber, dan 11 router, 2 node tujuan. Di sini ada waktu simulasinya itu 300 detik, dan drive source-nya VTP, ukuran paket 1024 byte daily, dan 2 ms, bandwidth 10 mbps. Saja kita masuk ke bagian perancangan topologi. Nah, jadi dalam penelitian ini akan digunakan Network Simulator 2 untuk melakukan simulasi topologi. Yang digunakan yaitu node-node dalam topologi yang akan dihubungkan secara wired atau kabel. Nah, dalam topologi terdapat ada 18 node sumber, 11 router, dan 2 node tujuan, 10 mbps bandwidth, dan 2 ms delay dalam link, dan penambahan buffer, min trace, dan max trace. Tentu saja ini adalah contoh dari gambar rancangan topologi EPLAN. Nah, selanjutnya langsung saja kita masuk ke bagian
pengujian dan analisis. Nah, jadi dalam penelitian ini kita akan melakukan pengujian dengan menguji kinerja dari TCP Vegas dan TCP Neureno menggunakan antrian random early detection dan drop file. Nah, pada Network Simulator 2. Yang pertama, pengujian akan dilakukan pada TCP Vegas dan TCP Neureno secara bergantian menggunakan antrian drop file dengan skema penambahan kapasitas buffer. Dan pengujian kedua akan dilakukan pada TCP Vegas dan TCP Neureno secara bergantian menggunakan antrian random early detection dengan skema penambahan min trace dan skema penambahan max trace. Jadi parameter simulasi yang akan digunakan dapat dilihat pada tabel 1 yang saya tunjukkan tadi. Dan yang kedua, pengujian tersebut akan menghasilkan file berisi data mentah dengan format TR, kemudian file tersebut akan diolah dan dianalisis menggunakan script. Nah, jadi parameter hasil yang untuk mengetahui perbandingan kinerja dari varian TCP itu sendiri dan manajemen antrian digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, ada paket delivery ratio dan throughput, delay, dan paket drop. Di sini kita melakukan analisis hasil. Yang pertama ada paket delivery ratio. Nah, paket delivery ratio ini itu perbandingan jumlah paket yang berhasil sampai ke tujuan dengan jumlah paket yang dikirimkan oleh sumber. Itu paket delivery ratio sama dengan paket yang diterima dibagi dengan paket yang dikirim. Dan setelah itu dikalikan dengan 100%. Nah, ini contoh gambarnya. Yang pertama ada paket delivery ratio drop file. Dan yang kedua itu paket delivery ratio dengan min trace. Dan yang ketiga itu paket delivery ratio dengan max trace. Nah, jadi pembahasan hasil dari pengujian paket delivery ratio yang ditampilkan dalam grafik di atas adalah sebagai berikut. Nah, jadi di sini saya akan membahas terkait gambar-gambar, 3 gambar yang tadi saya pertunjukkan. Itu yang pertama ada TCP Vegas. Nah, dari grafik pada gambar nomor 8, 9, dan 10 tadi terlihat bahwa ini merupakan grafik datar dengan nilai rata-rata sebesar 99,9.968%. Nah, hal ini karena TCP Vegas memperhitungkan kondisi jaringan dengan menghitung varian RTT. Nah, saat mengirim data, jika RTT besar, TCP Vegas menentukan bahwa jaringan padat dan mengirimkan lebih sedikit paket data untuk menghindari kehilangan paket. Nah, jadi mengapa TCP Vegas mengirimkan paket lebih cepat? Ketika Anda menambahkan kapasitas buffer, min dan max trace adalah meskipun Anda meningkatkan kapasitas buffer, min dan max trace, TCP Vegas tetap mengirimkan paket data yang konstan pada varian RTT pengirim. Yang kedua, TCP Neureno. Nah, jadi pada grafik pada gambar 8 dan 10 menunjukkan kurva meningkat dengan nilai rata-rata sebesar 99,543 sampai dengan 99,631%. Nah, pada gambar 9 juga menunjukkan kurva datar dengan nilai rata-rata sebesar 99,676%. Nah, karena TCP Neureno tidak memperhatikan status jaringan saat mengirim paket data dan mengirim paket data dengan cepat, sehingga meningkatkan jendela kemacetan secara eksponensial. Nah, namun ketika terjadi kemacetan di jaringan, terjadi kehilangan paket dan jendela kemacetan meningkat. Jadi alasan kecepatan pengiriman paket TCP Neureno ini meningkat ketika Anda menambahkan kapasitas buffer. Pikiran dan ambang batas maksimum adalah karena kecepatan tersebut meningkat seiring dengan semakin banyaknya data yang disediakan kapasitas buffer, ambang batas minimum dan maksimum. Selanjutnya itu throughput. Throughput adalah banyaknya paket yang diterima dalam kurun waktu
yang sudah ditentukan. Jadi throughput sama dengan paket yang diterima dibagi dengan jumlah waktu pengirim dikali dengan ukuran paket. Nah, di sini ada contoh gambarnya. Gambar 11 itu throughput dengan kapasitas buffer, dan gambar 12 throughput dengan min trace, dan throughput dengan max trace. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan terkait tiga gambar tersebut. Sini ada TCP Vegas. Dari grafik pada gambar 11 dan 13 menunjukkan grafik yang fluktuatif dengan nilai rata-rata 94576.8 kbps dan 93397.6 kbps. Nah, untuk grafik pada gambar 10 menunjukkan fluktuatif dengan nilai rata-rata 93467.1 kbps. Nah, jadi karena TCP Vegas ini mengirim data melihat kondisi, nah jadi jaringan dengan menghitung varian RTT, nah, jika RTT besar maka TCP Vegas akan mengurangi data yang dikirim. Nah, jika RTT kecil, maka TCP Vegas akan mengirim data lebih banyak. Nah, alasannya kenapa TCP Vegas mengalami penurunan ketika penambahan kapasitas buffer min dan max trace, karena semakin besar kapasitas buffer ini, min dan max trace, maka data yang ditampung lebih banyak sehingga nilai RTT-nya menjadi besar. Dan ketika nilai RTT besar, TCP Vegas juga menganggap jaringan dalam keadaan koneksi sehingga data yang dikirim semakin sedikit. Nah, yang kedua, TCP Neutrino. Dari grafik pada gambar 11, 12, dan gambar 13 ini menunjukkan grafik yang naik dengan nilai rata-rata 174.9.4 kbps, 97649.9 kbps, dan 97489.9 kbps. Nah, jadi hal ini karena TCP ini mengirimkan data secara cepat sehingga connection window meningkat secara eksponensial. Namun ketika jaringan-jaringan ini mengalami connection akan terjadi paket drop. Nah, kenapa begini? Jadi alasannya meningkatnya throughput TCP Neutrino ini ketika penambahan kapasitas buffer min dan max trace, karena semakin banyak kapasitas buffer min dan max trace, semakin banyak juga data yang dilayani, dan meskipun paket drop terjadi, TCP Neutrino akan melanjutkan ke fase-fase recovery untuk menjaga throughput tetap tinggi. Kedua ada delay. Nah, jadi adalah waktu yang dibutuhkan paket dari sumber ke tujuan saat dikirimkan. Jadi delay sama dengan waktu paket diterima, waktu paket yang dikirimkan dengan jumlah paket yang dikirim. Jadi nomor paket yang berhasil diterima. Jadi simbol I ini adalah nomor paket yang berhasil diterima. Jadi ada contoh gambarnya. Pertama, delay drop file dengan kapasitas buffer. Dan yang kedua itu gambar 15, delay dengan min trace. Dan yang ini gambar 16, itu delay dengan max trace. Jadi langsung saja kita akan membahas dari gambar-gambar tersebut. Seperti yang saya bahas tadi, di sini ada juga TCP Vegas. Nah, jadi pada gambar 14, gambar 15, dan gambar 16, ini menunjukkan grafik datar dengan nilai rata-rata 4,69 ms, 4,67 ms, dan 4,31 ms. Nah, pasalnya saat mengirim data, TCP Vegas ini terlebih dahulu menghitung varian RTT untuk memeriksa kesehatan jaringan. Jadi alasannya karena peningkatan delay pada TCP Vegas adalah semakin besar kapasitas buffer, min dan max ambang batas, maka semakin besar pula nilai RTT yang mampu menampung paket data lebih banyak sehingga mengakibatkan
berkurangnya jumlah data yang dikirim oleh TCP Vegas dan akibatnya jumlah data yang dikirim oleh TCP Vegas berkurang. Nah, jumlah data yang dapat ditampung dalam kapasitas buffer itu sendiri tidak terlalu besar sehingga mengurangi latensi pengiriman paket. Nah, yang kedua, TCP Neurino. Nah, jadi pada gambar 14, 15, dan 16 ini terlihat bahwa grafik tersebut menunjukkan kemiringan dengan nilai rata-rata 6,32 ms sampai 6,77 ms dan 5,98 ms. Jadi hal ini dikarenakan TCP Neurona ini tidak mempertimbangkan kondisi jaringan itu sendiri saat mengirimkan paket data, sehingga paket terkirim lebih cepat dan meningkatkan jendela koneksi secara signifikan. Namun ketika jaringan sedang padat, jendela kemacetan berkurang setengahnya dan penundaan Reno juga memiliki penundaan yang lebih kecil dikarenakan kapasitas buffernya yang lebih kecil, ambang batas minimum dan maksimum. Dengan bertambahnya kapasitas buffer itu sendiri, ambang batas minimum dan maksimum berarti lebih banyak paket data yang ditampung sehingga mengurangi peningkatan waktu pengiriman paket data. Kedua, paket drop. Nah, paket drop itu sendiri ialah paket yang hilang ketika proses pengiriman dari sumber ke tujuan terjadi. Itu paket drop sama dengan paket yang dikirim, paket yang diterima dibagi dengan paket yang dikirim dikali 100%. Nah, di sini ada contoh gambarnya. Pertama, paket drop tile dengan kapasitas buffer, dan yang gambar 18 ini itu paket drop dengan min trace, dan yang ini gambar paket drop dengan max trace. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan terkait 3 gambar di atas. Nah, pertama ada TCP Vegas. Nah, jadi pada gambar 17, 18, dan 19 ini menunjukkan grafik yang datar dengan nilai rata-rata 0,0006%, 0,002%, dan 0,001%. Nah, jadi hal ini karena TCP itu sendiri atau TCP Vegas dalam mengirimkan data akan melihat kondisi jaringan terlebih dahulu dengan menghitung varian RTT. Nah, jadi alasannya karena menurunnya paket drop TCP Vegas yaitu ketika kapasitas buffer min dan max trace semakin besar dan paket data yang dapat ditampung semakin banyak. Nah, maka nilai RTT itu sendiri menjadi besar dan membuat TCP Vegas mengurangi jumlah data yang dikirim sehingga besar data yang dapat ditampung pada buffer, min, dan max trace tidak terlalu banyak, dan hal tersebut membuat paket drop menjadi kecil. Dan yang kedua, TCP Neurino. Nah, jadi pada grafik gambar 17 dan gambar 19 tadi, grafiknya mengalami penurunan dengan nilai rata-rata sebesar 0,4532%, 0,319, dan 0,3754%. Nah, jadi grafik pada gambar 18 ini menunjukkan grafik data dengan nilai rata-rata. Nah, hal ini juga dikarenakan TCP ini atau TCP Reno ini tidak mempertimbangkan kondisi jaringan saat mengirimkan paket data dan mengirimkan paket data dengan kecepatan tinggi sehingga ketika terjadi kemacetan jaringan, jadi jendela kemacetan meningkat dengan cepat dan terjadi kehilangan paket. Nah, alasannya karena paket loss di TCP Neurona ini berkurang ketika kapasitas buffer, min, dan maksimum ambang batas kecil. Nah, maka jumlah paket loss meningkat, tetapi dengan meningkatnya kapasitas buffer, min, dan ambang batas maksimum, jumlah paket loss berkurang. Hal ini dikarenakan atau disebabkan karena paket data yang dikirim lebih kecil. Nah, langsung saja kita masuk ke bagian terakhir, yaitu bagian kesimpulan. Nah, jadi dari hasil yang telah kita dapat dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama ada penerapan TCP
TCP Vegas dan TCP Neureno, serta antrian random early detection dan drop tail dengan parameter uji yang berbeda berhasil dilakukan. Jadi dalam penerapan ini dilakukan dengan cara melakukan instalasi NS2. Setelah instalasi NS2 berhasil, dilanjutkan dengan konfigurasi skrip simulasi, dan dalam konfigurasi skrip simulasi ini pembuatan lingkungan simulasi dan penerapan TCP, serta manajemen antrian dimulai. Nah, dimulai dari pembuatan topologi, menentukan TCP yang digunakan, menentukan antrian yang digunakan, menentukan buzzer size, menentukan aliran data, besar paket yang dikirim, traffic, sort yang digunakan, dan lama simulasi. Nah, yang kedua ini hasil yang didapat dari pengujian yaitu untuk parameter paket delivery ratio TCP Vegas memiliki kinerja lebih baik ketika menggunakan antrian random early detection maupun drop tail dengan rata-rata yaitu 99,9968% dibandingkan dengan dari TCP Neureno itu sendiri dengan rata-rata 99,768%. Nah, untuk parameternya throughput TCP Neureno memiliki kinerja lebih baik ketika menggunakan antrian drop tail dengan rata-rata 179,4234 kbps dibandingkan dengan TCP Vegas dengan rata-rata yaitu 94,576,815 kbps. Nah, untuk parameter delay TCP Vegas ini memiliki kinerja lebih baik ketika menggunakan antrian random early detection dengan rata-rata yaitu 4,31 ms dibandingkan dengan TCP Neureno dengan rata-rata yaitu 5,98 ms. Dan untuk parameter paket drop, TCP Vegas ini memiliki kinerja lebih baik ketika menggunakan antrian random early detection dengan rata-rata 0,0002% dibandingkan dengan TCP Neureno memiliki nilai rata-rata 0,319%. Nah, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa TCP Vegas memiliki kinerja yang lebih baik dari TCP Neureno ketika menggunakan antrian random early. Nah, mungkin itu saja yang dapat sampaikan dalam presentasi kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.